Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bagi-bagi tips tentang gimana sih caranya submit artikel ilmiah di jurnal terakreditasi Sinta. Mungkin dari teman-teman yang nonton video ini ada di antara kalian yang lagi pengen publish jurnal ya, karena kewajiban dari kampus ya, misalnya mau sidang atau mau yudisium, kalian diharapkan sudah punya, paling nggak punya LOA ya, punya surat bahwa artikel kalian diterima di salah satu jurnal terakreditasi Sinta. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas tips-tips untuk itu, tentang gimana sih supaya artikel kalian tuh bisa diterima oleh jurnal terakreditasi Sinta. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya aku udah buat beberapa jurnal ilmiah, kira-kira ada 4 ya. Nah, itu baru sedikit sih, karena memang waktu S1 aku nggak diwajibin buat bikin jurnal kayak gini. Jadi skripsi nggak aku jurnalin, terus aku juga nggak bikin jurnal sama sekali ya, artikel ilmiah sama sekali nggak bikin. Jadi aku nggak punya hasil atau karya-karya kayak gitu. Nah, baru belakangan ini aku diwajibkan ketika ingin sidang tesis aku harus punya LOA ya, minimal LOA. Tapi waktu itu jurnalku udah terbit sih di Sinta 4, jadi kayak ya aku bisa sidang waktu itu. Nah, akhirnya aku bisa nerbitin artikel ilmiah di jurnal Sinta 2 nih. Bener-bener seneng banget rasanya. Jurnalnya ini namanya Lingua dari UIN Malang ya. Nah, nanti seandainya kalian penasaran jurnal-jurnal yang udah aku bikin, aku taruh juga di Google Scholar aku, dan link Google Scholar-nya aku taruh di link Medium aku. Jadi kamu bisa akses semuanya di sana, termasuk juga dengan daftar-daftar jurnal yang mungkin bisa kalian pakai ya. Misalnya ada Lingua, ada Inject, terus ada Meta Humaniora dan yang lain sebagainya. Kalian bisa cek aja di sana. Sebenarnya aku punya listnya, tapi karena akun Googleku penuh, jadi dia kayak nggak bisa diakses, dibuka gitu loh. Jadi aku nggak bisa lihat jurnal-jurnal yang udah aku kumpulin selama ini, termasuk harganya, formatnya, author guidelines-nya. Jadi semuanya deh nggak bisa diakses sama sekali. Jadi sayang banget. Nanti kalau udah bisa, setelah aku kurangin semuanya, nanti aku taruh di link Medium ini. Jadi kalian bisa langsung lihat aja di situ listnya semua yang udah aku rangkum sebelumnya ya. Nah, jadi mungkin sampai sini ada yang penasaran apa sih itu Sinta. Nah, jadi Sinta ini sebenarnya singkatan dari Science and Technology Index ya. Jadi Sinta adalah sebuah portal akademik ya, yang dalamnya tentang isinya ya jurnal-jurnal kayak gini, peneliti-peneliti, dan juga nama-nama jurnal yang bisa kalian lihat selama ini. Nah, itu adalah portal yang memiliki standarisasi nasional, sehingga ya pokoknya kalau kamu mau terbit di Sinta 2, benchmarknya kayak gini. Kalau Sinta 1, benchmarknya kayak gini, tapi skalanya masih nasional. Cuman jurnal-jurnal kita ada juga yang sudah Scopus ya. Jadi kalian bisa cek aja langsung masuk ke webnya Sinta, nanti kalian bisa lihat di sana jurnal-jurnal yang udah masuk Scopus atau jurnal-jurnal yang masuk ke dalam kategori Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi ketika Sintanya makin kecil, itu berarti kualitasnya makin bagus ya, akreditasinya makin bagus. Jadi yang paling rendah itu adalah Sinta 6, kemudian Sinta 1 paling tinggi. Nah, tapi kalian penasaran nggak kenapa sih sebenarnya mahasiswa diwajibkan untuk buat penelitian kayak gini ya? Kenapa kita diwajibkan untuk publikasi jurnal semacam ini? Itu menjadi pertanyaan yang sangat umum mungkin ya sekarang, karena ketika aku tahun 2019 ke bawah itu, zaman-zaman S1 itu, kita nggak banyak yang wajib ya, kampus-kampus banyak yang nggak mewajibkan mahasiswanya untuk nerbitin jurnal. Misalnya seperti aku di UGM waktu itu nggak wajib, tapi kita bisa sidang skripsi sebagaimana mestinya ya tanpa jurnal itu. Tapi belakangan ini sejak tahun 2020 2021 kayaknya semua universitas udah wajib deh. Dan aku jadi mikir, beberapa teman juga mikir, kenapa ya wajib ya, buat apa sih gitu. Akhirnya aku cari-cari beberapa informasi di internet, dan ternyata
Ya karena kita udah masuk perguruan tinggi ya. Di sini udah mempelajari sesuatu yang sifatnya cukup ilmiah, dan ketika kita masuk ke perguruan tinggi, kita juga secara tidak langsung kita harus mengikuti Tridharma perguruan tinggi ya, yang di dalamnya ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, jadi pendidikan itu adalah ketika kalian masuk ke universitas atau perguruan tinggi apapun ya, mau di diploma 1 sampai S1, ya kalian harus selesaikan pendidikan itu. Jangan sampai nggak selesai ya. Mau S2 juga gitu sampai selesai, S3 juga kayak gitu. Nah, selain itu kita juga harus melakukan penelitian, karena status kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya ilmiah, saintifik lah ya. Nah, hasil-hasil penelitian inilah yang dikembalikan kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya kita bersosial, bagaimana kita seharusnya berbisnis, bagaimana seharusnya kita berpikir, bagaimana kita menerapkan praktek keagamaan dan yang lain sebagainya. Hasil-hasil ilmiah ini yang kita gunakan, dan hasil penelitian itu selalu baru ya. Jadi ngikutin zaman, ngikutin keadaan hari ini, ya pokoknya terupdate lah ya. Nah, jadi itulah yang dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah, selain itu pengabdian masyarakat nggak cuma sebatas itu aja. Kalian juga KKN kan? Nah, KKN itu juga termasuk pengabdian masyarakat. Apa yang kalian pelajari di universitas, kalian kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, sampai sini jelas ya kenapa jurnal itu menjadi wajib untuk mahasiswa pada saat ini. Sebenarnya udah dari tahun 2012 sih, dari Dirjen Dikti pada saat itu ya, Cuku Santoso, tapi kayaknya belum semua menerapkan, dan sekarang kayaknya udah semuanya sih. Oke, nah sekarang kita lanjut ke tips yang ingin aku sampaikan ke kalian semua. Oke, jadi yang pertama ini mungkin klise tapi penting banget ya. Yang pertama itu kalian harus menulis naskah sesuai dengan minat masing-masing ya. Tentu ini nggak mungkin dong kalian nulis naskah tapi nggak sesuai minat, nggak sesuai studi ya. Misalnya kalian studinya linguistik, terus kalian pengen analisis manajemen bisnis dan yang lain sebagainya itu. Nah, itu kan nggak nyambung ya. Itu bakal nyulitin kalian, dan itu kayaknya nggak bisa deh diterbitin karena kalian bukan dari sana majornya. Nah, jadi kalau bisa disesuaikan dengan kemampuan pribadi. Sekalipun ya ketika kalian linguistik, pilih lagi lebih mengkerucut apa sih yang sebenarnya kalian sukai di sana. Misalnya di dalam linguistik kan ada banyak, ada mikro, ada makro. Di dalam mikro juga ada yang lain, makro juga begitu. Nah, cari minat kalian di mana. Misalnya kayak aku di linguistik makro, aku suka dengan analisis wacana, sosiolinguistik, pragmatik, dan yang lain sebagainya. Jadi aku bikin tulisan sesuai dengan minatku. Ya, datanya aku bisa dapetin, cara kerjanya aku dapetin, termasuk metodologi dan juga teorinya, karena aku minat di situ. Ya, jadi yang penting itu sesuaikan dengan minat, maka tulisan kalian akan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini juga penting. Kenapa harus nulis kayak gitu? Karena itu akan menumbuhkan kepekaan kalian. Jadi kalau misalnya kalian belajarnya linguistik tapi pengen bikin artikel manajemen, kan bisa aja kalian kurang peka karena kalian nggak belajar tentang itu. Kalian susah menumbuhkan kepekaan di dalam sosial masyarakat. Jadi apa yang kalian pelajari itu akan membuat kepekaan kalian makin tajam tentang data-data yang kalian peroleh ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bukan menentukan judul, bukan menentukan kemana jurnal ini harus terbit, tapi kita kumpulkan dulu data-data ya, apapun itu, dan kita nggak tahu itu harus diapain. Nah, ketika kalian udah punya data, dari situlah kalian mulai melihat data ini fenomena linguistiknya kayak gimana, apa sih yang salah dari linguistik ini, dan mungkin bisa dipermasalahkan ke dalam jurnal ya. Jadi ini penting banget sih, jangan pernah memulai dari judul ya atau apapun, tapi mulai dari data. Nah, dari data baru ngembang tuh ya ke yang lain-lain. Ada fenomena ini. Tentu kalian harus tahu teori ya. Karena kalau nggak tahu teori ya udah lihat data, ya udah kalian lihat doang. Nggak tahu tuh mau diapain. Tapi kalau kalian udah tahu teori ini, teori itu, teori ini, teori itu, ya udah ketika kalian lihat fenomenanya, oh ini cocok banget sama yang aku baca kemarin nih. Dia tuh bahasanya kayak gini, dan yang lain sebagainya. Nah, biar peka kayak gitu juga kalian diskusi, bisa sama dosen, bisa sama teman, nanti kalian pasti nemuin jalan keluar ya. Nah, di beberapa sumber juga sempat bilang kalau misalnya kalian mau submit jurnal itu harus tes Turnitin ya. Tes Turnitin itu lihat
seberapa tinggi persentase plagiarismenya. Biasanya kalau jurnal sih 20% ya, yang di Indonesia maksimalnya. Kalau lebih dari itu biasanya ditolak. Nah, ini ada beberapa yang melakukan itu ya, teman-teman kita itu ada yang melakukan itu. Kalian nonton aja di YouTube, banyak yang mengaku seperti itu. Nah, kalau aku pribadi, aku nggak pernah tes Turnitin karena aku nggak pernah lihat ketentuan itu di author guideline-nya. Jadi aku nggak pernah lakuin itu. Ketika aku selesai nulis, ya udah aku submit aja, dan nggak mikirin ini hasil Turnitinnya gimana, berapa, karena mereka juga nggak ngasih hasilnya gitu. Jadi mungkin mereka cek sendiri, dan kalau menurut mereka oke, dia lanjut ke dalam proses reviewing ya. Jadi tapi nggak masalah kalau misalnya kamu mau tes Turnitin lebih awal, kemudian kalian ketika submit naskahnya dibarengi dengan hasil Turnitinnya juga boleh, walaupun mungkin dia cek lagi ya di sana buat mastiin. Ya itu nggak apa-apa, mungkin itu inisiatif yang mungkin bakal dapat nilai lain mungkin dari editornya, aku nggak tahu ya. Tapi yang pasti aku nggak pernah lihat ketentuan itu di author guidelines. Begitupun ketika aku submit, kan kalian ada checklist beberapa ya, bahwa ini udah begini, ini udah begitu. Itu nggak ada juga hasil tes Turnitin, jadi aku nggak pernah nyantumin. Ketika selesai aku langsung aja submit. Nah, aku tes Turnitin waktu itu untuk pertama kali adalah ketika aku buat tesis ya. Waktu itu aku hasil Turnitin pertamanya sekitar 14 atau 13%, aku lupa, nanti aku cantumin di layar sini. Terus dosenku minta supaya hasilnya dikecilin lagi karena gak tahu ya karena apa, cuman aku lihat di ketentuannya minimal maksimal 20% buat sidang tesis. Tapi aku bilang ini kan di bawah 20% pak gitu, kenapa harus diturunin lagi gitu. Ya nggak apa-apa, turunin aja katanya kayak gitu. Ya udah, aku coba ubah lagi yang ditandai di hasil sebelumnya, dan aku coba uji lagi, dan ternyata dapat 3%. Ya lumayan lah ya, 3% hasil Turnitin itu kayaknya sangat-sangat memuaskan buat aku sendiri. Oh iya, untuk tes Turnitin ini aku tesnya di kampus ya, jadi gratis, tis asli gratis, nggak ada bayar apa-apa. Aku kirim dan terima jadi, udah kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya kampus kalian nggak menyediakan hal seperti ini, kalian bisa cek di Shopee, itu banyak banget sih jasa-jasa Turnitin dan murah ya, jadi kalian bisa coba di sana. Nah, buat teman-teman yang dari FEB UGM atau di UGM, itu kalian bisa kasih ke perpus fakultas masing-masing, biasanya dia akan menyediakan tes Turnitin secara gratis ya. Oke, selanjutnya adalah gunakan bahasa Inggris ya. Karena aku juga nggak tahu kenapa, setelah baca-baca jurnal, aku juga nyari-nyari beberapa jurnal yang mungkin cocok. Kadang aku lihat biayanya dulu sih. Kadang aduh mahal banget gitu. Jadi cari jurnal yang lain. Jadi kayak gitulah. Jadi aku banyak baca jurnal dan ketentuan-ketentuan itu. Dan aku lihat juga di current issue-nya, itu pasti semakin tinggi akreditasi jurnalnya, semakin berpotensi menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kalau bisa kalian cobalah membiasakan diri untuk menulis dengan bahasa Inggris, supaya jurnal kalian itu bisa kalian submit di jurnal-jurnal terakreditasi tinggi gitu, misalnya seperti Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, mungkin bisa sampai Scopus ya. Nggak tahu, mungkin kalian punya kemampuan itu, jadi ya Q1, Q2 itu kan lumayan kalau bisa lolos di situ. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen submit di jurnal Sinta 1, 2 gitu, pasti pakai bahasa Inggris ya. Tapi nggak bisa dibilang saklek juga itu, soalnya jurnal ranah ya Kemendikbud untuk linguistik, sastra dan yang sejenisnya itu Sinta 2 tapi bisa pakai bahasa Indonesia di situ. Ya, jadi kalian baca-baca aja rata-rata ya, aku bilang rata-rata Sinta 1, Sinta 2 pasti pakai bahasa Inggris. Macam-macam sih latar belakangnya itu, mungkin marketnya emang pengen ditunjukin ke viewers internasional, jadi harus pakai bahasa Inggris. Terus ada juga Francisola, itu salah satu jurnal yang dimiliki UPI, kamu bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Prancis di sana. Jadi ya ada ketentuan-ketentuan seperti itu, dan kalian gak boleh lewatkan ini, karena kalau salah langsung ditolak jurnalnya. Jadi perhatikan baik-baik author guidelines-nya. Tapi nggak cuma dari sana aja, kamu juga bisa lihat di current issue atau lihat di template-nya. Mereka kan setiap jurnal menyediakan template ya, jadi template itu harus kalian ikuti. Jadi kalau template-nya bahasa Inggris doang, ya udah bikinnya bahasa Inggris ya.
Nah, kemudian mencari jurnal yang sesuai tadi. Nah, misalnya kamu bikin jurnal linguistik, tapi kamu terbitin di jurnal sejarah, itu kan nggak bisa ya. Nah, ini harus disesuaikan, karena setiap jurnal punya marketnya sendiri. Sama kayak bahasa tadi ya, mungkin marketnya internasional, jadi harus pakai bahasa Inggris. Mungkin karena akreditasinya itu Sinta 2, Sinta 1, berarti ada benchmark bahwa penulisan artikel ilmiah harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, jurnal juga begitu. Jurnal itu udah disesuaikan semua. Ada yang jurnal fokus linguistik, ada yang jurnal fokus komunikasi, biologi, terus ada teknik sipil atau misalnya arkeologi. Mereka khusus kayak gitu, bahkan ada yang mengkerucut lagi ya. Misalnya aku linguistik. Nah, beberapa jurnal linguistik di Indonesia itu pasti memperbolehkan kalian misalnya mau analisis wacana, mau analisis fenomena sosiolinguistik, psikolinguistik, atau misalnya linguistik antropologis, fonetik, fonologi, sintaksis, dan yang lain sebagainya, itu biasanya bisa di situ ya. Nah, kalau di luar negeri biasanya udah mengkerucut lagi, ada misalnya Journal of Sociolinguistics, Journal of Psycholinguistics, dan yang lain sebagainya ya. Ada yang seperti itu. Di Indonesia mungkin ada, cuman aku aja yang belum tahu ya. Kayaknya ada jurnal khusus yang mengkerucut seperti itu, misalnya seperti jurnal fokus tentang linguistik forensik, itu ada kayaknya di Sumatera. Jadi ya kalian tinggal baca-baca aja, disesuaikan dengan apa yang kalian bikin ya. Jangan sampai kalian bikin apa, di-uploadnya di jurnal apa. Nah, itu harus hati-hati. Pokoknya semua yang aku jelasin dari tadi itu kalian harus perhatikan di dalam author guidelines ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalian bisa cek di Sinta ya untuk melihat. Misalnya kalian bikin jurnal linguistik, kalian tinggal klik aja di sana linguistik ya. Setelah masuk di webnya Sinta, nanti akan muncul list-list jurnal linguistik sesuai dengan kata kunci yang kalian kasih. Kalian juga bisa pakai filter, misalnya kalau mau cari yang Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya kalian pilih Sinta 3, yang muncul jurnal-jurnal linguistik di Sinta 3 ya, misalnya kayak gitu. Tapi seandainya kalian mikir UI di Sinta itu agak ribet karena banyak pilihan-pilihan, filternya juga banyak, kalian bisa cari aja di Google, misalnya nih jurnal pendidikan di UNY ya. Ketik aja kayak gitu di Google, nanti udah kelihatan kok beberapa jurnal yang mungkin bisa kalian tuju ya. Nanti kalian buka, baca lagi tuh sesuai dengan author guidelines-nya. Nah, selain itu kalian juga harus baca fokus dan scoop-nya ya. Nanti di sana kamu baca apakah naskah yang kamu akan kirimkan itu sesuai dengan cangkupan dari jurnal itu. Kemudian sesuaikan tanggal publikasinya ya. Nah, misalnya nih kalian mau sidang di bulan Juli, tapi kalian belum punya jurnal, dan beberapa jurnal di Indonesia itu terbit di bulan April atau Maret ya, Maret atau April untuk periode awalnya. Biasanya ada dua sih ya periode di jurnal-jurnal Indonesia. Misal kayak Lingua tadi aku bilang itu terbit di bulan Juli dan juga Desember. Ada juga yang periodenya 3 kali setahun, itu macam-macam, kalian lihat aja di jurnal masing-masing. Nah, kalau misalnya kalian mau sidang di bulan Juli dan beberapa jurnal terbit di bulan Maret atau April, kalian usahakan buat jurnalnya sebelum-sebelum itu ya. Jadi kalian gak bakal diburu-buru, gak bakal repot masalah administrasi juga. Takutnya kalau lewat dari jangka waktu itu, periode jurnal yang udah kalian tuju, ya kalian sidangnya mungkin jadi terhambat karena belum punya LOE atau belum terbit jurnalnya ya. Jadi usahakan sebelum itu udah mulai diproses, karena ketika kamu submit itu nggak langsung diterima ya. Kamu pasti ada lewati proses seperti reviewing. Nah, sebelum reviewing juga mereka memastikan apakah jurnalmu itu udah sesuai dengan fokus and scope dari masing-masing jurnal. Kalau udah sesuai, mereka masuk ke reviewing. Reviewing ini juga lama ya. Jadi kalau ada revisi, kalian harus revisi. Biasanya dikasih waktu 2 minggu setelah kalian terima revisi itu. Terus kalian perbaiki, kalian kirim lagi, dan ya udah, itu masih nunggu lagi apakah itu akan diterima atau enggak. Karena kalau revisinya nggak sesuai, itu bakal dikasih revisi lagi. Jadi bakal makan waktu banyak banget ya. Kalau misalnya ada jurnal yang nerima jurnalmu dalam 1 bulan yang sama, itu ajaib banget sih ya. Jarang banget ada yang kayak gitu, kecuali kasusnya kemarin aku juga gitu sebenarnya di Lingua ya. Jadi ada yang namanya back issue
Jadi dia harusnya terbit di bulan Desember. Aku submitnya di akhir Desember kalau nggak salah. Terus sudah dapat jawaban di awal Januari. Disuruh revisi sedikit. Setelah revisi mereka lihat lagi dan akhirnya ternyata oke. Terus akhirnya masuk ke proses editing. Dan proses editing ini di bulan Januari. Kemudian aku harus mengisi surat yang harus ditandatangani bahwa jurnalku akan terbit mengikuti periode sebelumnya, mengikuti volume sebelumnya. Jadi ikut di bulan Desember. Ini kan udah lewat ya Desember. Tapi aku diterima di Januari. Nah, ini namanya back issue ya. Karena masih ada kuota mungkin atau apa, aku nggak tahu ya gimana di sana. Pokoknya mungkin masih ada kuota di sana sehingga ada kontributor-kontributor yang baru diterima bisa masuk ke volume sebelumnya. Jadi itu yang disebut back issue ya. Kalau kalian beruntung, kalian bisa kayak gitu juga. Jadi kalian bisa tenang sidang di bulan Juli. Ya, pokoknya waktunya disesuaikan dan pahami bahwa setiap jurnal punya periodenya masing-masing. Ya, kalian harus cek itu di jurnal masing-masing juga. Oke. Nah, yang terakhir, ketika kalian udah beres naskahnya, kalian pengen submit di salah satu jurnal, jurnalnya juga udah tahu di mana, kalian harus pastiin pembiayaannya ya. Nah, pembiayaan ini yang penting banget karena ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Nanti kalian pas udah diterima bingung lagi. Ternyata bayar ya. Gitu. Ternyata gratis ya. Gimana tuh? Bayar kaget, gratis juga kaget. Ya. Pokoknya kalian pastiin kayak gitu. Biasanya yang bayar ya. Yang bayar itu biasanya di Sinta 3 ke atas. Tapi ada juga Sinta 2 gratis, Sinta 3 gratis, Sinta 4 justru bayar. Sinta 5 justru bayar. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kalian tinggal lihat aja di author guidelines atau dia biasanya terpisah ya. Tulisannya author fee. Ya, di sana kalian bisa lihat harganya berapa dan ini dibayar kapan, itu bisa dilihat di situ. Dan ini pembayaran untuk apa? Kalian bisa lihat di situ ya. Biasanya ada yang untuk submitnya, ada yang untuk processingnya, ada yang untuk publikasinya. Jadi biasanya ada 3 jenis ini sih. Dan kalian selalu bayar itu di akhir ketika tulisan kalian udah diterima. Rata-rata ya. Ya aku tahu. Aku nggak tahu sih yang lainnya. Kalau misalnya submit ada pembiayaan dan harus dibayar ketika kalian submit, sementara kalian nggak tahu itu akan terbit atau enggak, itu agak challenging ya. Nah, jadi yang aku tahu sih selalu dibayar di akhir ya. Jadi kalian siap-siapin aja nominalnya ketika itu udah tertulis di situ. Nah, seandainya nih ada jurnal yang sebenarnya gratis ya, setelah kalian cek-cek kayak gitu gratis, tapi ternyata pas kalian diterima disuruh bayar, itu biasanya mereka bantu ya. Ini nggak tahu yang boleh diceritain atau enggak, cuman aku pengen aja sharing. Itu dia bantu sih sebenarnya. Jadi mungkin ini bakal lebih lama, tapi karena bayar, editornya bisa bantu kamu supaya naskahnya itu terbit lebih cepat atau misalnya dapat LOA lebih cepat ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Sebenarnya aku kurang suka sih ya kalau kayak gini, cuman gak tahu kalian kalau kepepet kayak gimana, mungkin pakai itu ya atau gimana. Tapi kalau aku pribadi aku nggak suka sih. Ini ada istilahnya sih, namanya itu kayaknya jurnal predator atau apa ya. Pokoknya jurnal yang nggak punya dia nggak terindeks di mana-mana ya. Misalnya kayak Garuda atau Arjuna atau DOAJ dan yang lain sebagainya, dia nggak terindeks kayak gitu. Ya banyak lah, kalian bisa cek yang namanya jurnal predator itu. Nah, buat mastiin lagi, seandainya di sana gratis, di webnya gratis ya, kalian bisa mampir ke DOAJ ya. Ini juga sebuah indeks yang valid banget keberadaannya. Jadi setiap jurnal di Indonesia itu rata-rata terindeks di sana. Nah, kalian misalnya sinkronasikan informasi itu. Jadi kalau di laman resminya itu gratis, biasanya di DOAJ itu juga gratis. Kalau di situ bayar, ya udah DOAJ juga bayar. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja di sana. Kalau nggak sinkron ya kalian bisa tanyain CP-nya ya, kontak personnya. Kalian bisa tanya di sini bayar atau enggak, kalau bayar berapa gitu, karena saya lihat di DOAJ segini biayanya tapi di sini tulisannya gratis, atau sebaliknya ya, di laman resminya bayar tapi DOAJ gratis, sebenarnya ini bayar atau enggak gitu. Kalian bisa tanya kayak gitu. Nah, kurang lebih itu yang pengen aku sampaikan, itu tips-tips yang bisa aku kasih. Selebihnya tentang misalnya bagaimana sih caranya nurunin Turnitin biar nggak tinggi banget, karena ada beberapa teman, kadang aku nonton di YouTube juga, sampai 50% tuh aku juga bingung.
Itu kenapa bisa sampai 50% ke atas? Itu kenapa? 40 ke atas aja aku udah bingung sih. Apakah kalian bikin citasi itu plek gitu, copy paste gitu. Jadi kalian ya sama kalimatnya, itu yang bikin ya sebenarnya kenapa hasil Turnitin itu bisa gede banget. Terus misalnya pertanyaan-pertanyaan yang lain, gimana caranya nulis jurnal, atau misalnya bagaimana biar bisa masuk ke jurnal Sinta 2, 1 dan yang lain sebagainya ya. Kalau Scopus aku belum pernah, jadi jangan tanya aku tentang itu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Makasih udah nonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.